Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa asahbihi ajma'in. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Jamaah sholat duhur Masjid Baitur Rahman yang saya hormati, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa, meningkatkan ketakwaan kita dengan sebenar-benar takwa, yaitu menjalankan kewajibannya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Jamaah sekalian yang saya hormati, ada sebuah kisah sahabat yang sangat menarik yang bisa menjadi teladan bagi kita yang masih diberi kesempatan hidup. Maksudnya, dari kisah ini kita bisa mengambil teladan amal yang telah dikerjakan oleh para sahabat, amal-amal yang soleh yang bisa menolong kita ketika nanti di yaumil akhirat nanti. Ada sebuah kisah yang sangat menarik, yaitu kisah ini menceritakan bahwa ada sahabat yang bernama Sa'ban. Sa'ban adalah seorang sahabat Rasulullah yang tak pernah meninggalkan sholat berjamaah bersama Rasulullah, walaupun rumahnya sangat jauh dari kota Madinah. Hingga dalam suatu waktu, di suatu sholat subuh, Rasulullah tidak melihat atau tidak mendapati Sa'ban, sehingga Rasulullah menanyakan kepada sahabat-sahabat yang lain, adakah yang tahu tentang Sa'ban, atau adakah yang tahu rumahnya di mana rumah Sa'ban? Seorang sahabat menjawab bahwa dirinya tahu di mana rumah Sa'ban, tapi tidak tahu ada apa dengannya. Mendengar kabar seperti itu, Rasul dan beberapa sahabat kemudian memutuskan untuk mengunjungi Sa'ban. Ringkas cerita, perjalanan Rasul bersama beberapa sahabat mengunjungi kediaman Sa'ban lebih kurang 3 jam. Rasulullah itu sampai di rumah Sa'ban. Kedatangan Rasulullah disambut istri Sa'ban, dan ketika Rasulullah bertanya tentang Sa'ban, istrinya mengatakan bahwa Sa'ban telah berpulang ke rahmatullah sebelum subuh.
Kemudian istri Sa'ban menanyakan tentang ucapan Sa'ban di ujung sakaratul maut. Pertanyaannya adalah, ya Rasulullah, suami saya, kata istrinya, yaitu istri Sa'ban, ketika di ujung sakaratul maut masih sempat mengatakan pertama, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Yang pertama itu Rasul. Terus yang kedua, aduh, kenapa tidak yang baru? Dan yang terakhir, yang terakhir adalah, aduh, kenapa tidak semuanya? Jadi ada 3 aduh. Jadi ada 3 aduh yang disampaikan istri Sa'ban kepada Rasulullah. Ini juga terungkap oleh istri Sa'ban ketika Rasulullah menanyakan kepada istrinya apa pesan terakhir yang disampaikan oleh Sa'ban. Nah, kemudian istrinya menjawab 3 hal itu. Ya, saya sebut itu 3 aduh itulah ya. Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semuanya? Gitu. Mendengar keterangan istri Sa'ban itu, kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa pada ucapannya yang pertama, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Saat sakaratul maut, Sa'ban itu diperlihatkan balasan yang akan diterimanya dari perjuangannya menempuh perjalanan menuju Masjid Nabawi. Sehingga terucaplah, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Maksudnya, semakin jauh jaraknya, semakin besar pula balasan atau pahala yang akan diterimanya. Yang diterima Sa'ban maksudnya. Itu. Sedangkan pada ucapan yang kedua, yaitu aduh yang kedua, aduh, kenapa tidak yang baru? Sa'ban melihat balasan ketika ia menyedekahkan sebuah mantel atau jaket tua kepada seorang yang sedang kedinginan. Karena saat itu Sa'ban memakai 2 mantel atau 2 jas sekaligus untuk menghindari debu dan dingin. Menghindari debu dan dingin juga, sehingga mengenakan 2 jaket. Sehingga ia menyesal saat sakaratul maut, kenapa ia tidak menyedekahkan mantel yang baru. Tentulah kalau menyedekahkan jaket yang baru, pahalanya akan lebih besar. Begitu para jamaah. Jadi kalau kita mau memberikan sesuatu atau bersedekah, kita memang dianjurkan yang terbaik yang kita berikan, bukan yang terjelek kita berikan. Ya. Nah, terus kemudian ucapan aduh yang ketiga menurut Rasul adalah, adapun ucapan ketiga, aduh, kenapa tidak semuanya? Maksudnya saat itu Sa'ban melihat pahala yang akan diterimanya karena menyedekahkan
separuh dari roti yang dibawanya untuk sarapan pagi kepada seorang pengemis. Dalam hatinya berkata kalau semuanya tentulah pahalanya lebih besar lagi, sehingga terucaplah kalimat, aduh, kenapa tidak semuanya. Para jamaah yang saya hormati, nah itulah cerita kisah dari sahabat Rasulullah SAW yang bisa kita ambil hikmahnya. Jadi bapak-bapak yang jauh rumahnya untuk menuju masjid ini, tentu saja pahalanya berbeda dengan orang yang rumahnya dekat dengan masjid. Seperti diucapkan oleh sahabat, aduh kenapa tidak lebih jauh. Kalau lebih jauh niscaya akan memperoleh pahala yang lebih banyak. Itu dalam hal ibadah seperti itu. Jadi proses perbuatan untuk melakukan kebaikan itu sudah dinilai, sudah diberi penghargaan, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita sampai mengerjakan dengan penuh keikhlasan tentunya. Bapak, dalam kesempatan yang singkat ini, saya mengajak kepada semua jamaah untuk, atau marilah kita sama-sama memperbanyak sedekah mulai sekarang, mumpung masih ada waktu. Dan juga saya mengajak kepada jamaah untuk selalu bersedekah, baik pagi maupun malam, karena dengan sedekah inilah yang akan menolong kita nanti di yaumil hisab. Jangan sampai kita di akhirat nanti menyesal, kemudian kita mengatakan kepada Tuhan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, ya Tuhan, berilah kami waktu sedikit, barang sedikit saja, atau undur kematian saya barang beberapa menit, beberapa jam, niscaya aku akan mengerjakan amal-amal soleh sebagaimana yang kamu perintahkan. Jangan sampai menyesal seperti itu. Karena itu kita masih diberi kesempatan. Mari kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan bisa diambil hikmahnya untuk kemudian dikerjakan bersama-sama, dikerjakan oleh kita semua. Allahumma amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.